Bayangkan sebuah negara kecil, luasnya tidak sampai seperempat provinsi Kepulauan Riau, tidak punya sumber daya alam besar, tambang nikel, atau batu bara, bahkan nyaris tidak punya lahan kosong. Tapi negara itu berhasil menjadi salah satu pusat keuangan dan teknologi paling kaya di dunia. Itulah Singapura. GDP per kapitanya lebih dari 10 kali Indonesia. Bandaranya dinobatkan terbaik dunia. Sistem pendidikannya role model global, pusat investasi Asia Tenggara. Namun sekarang, ada satu masalah besar yang tidak bisa mereka selesaikan sendirian. Energi. Bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka kehabisan ruang. Di tengah tuntutan dunia menuju ekonomi hijau, Singapura menghadapi dilema serius. Mereka ingin tetap menjadi pusat industri, data AI, dan keuangan global. Semua itu butuh listrik raksasa. Masalahnya, transisi energi bersih membutuhkan dua hal utama, lahan luas dan sinar matahari melimpah. Dua hal yang justru sangat dimiliki Indonesia. Dan di titik inilah, sejarah baru mulai berubah. Indonesia kini bukan lagi sekadar tetangga besar bagi Singapura, tapi diposisikan sebagai sumber energi masa depan ASEAN. Nilainya tidak kecil. Pemerintah melalui Danantara mendorong proyek energi hijau senilai Rp52.2 triliun, mengekspor listrik bersih ke Singapura melalui kabel bawah laut. Kalau dikonversi, nilainya mendekati 30 miliar dolar AS. Dan ini bukan proyek kecil. Indonesia akan memasok sekitar 3 gigawatt listrik bersih. Buat gambaran sederhananya, 3 gigawatt itu cukup untuk menerangi jutaan rumah sekaligus dan menopang operasional beberapa kota besar modern. Ini bukan sekadar panel surya biasa. Yang sedang dibangun adalah ekosistem energi masa depan, pembangkit listrik tenaga surya skala raksasa, sistem baterai penyimpanan energi, jaringan transmisi bawah laut lintas negara, serta kawasan industri hijau yang terintegrasi. Lokasinya dipilih di Batam, Bintan, dan Karimun. Kenapa di sana? Karena secara geografis, wilayah ini adalah sweet spot strategis ASEAN. Jaraknya ke Singapura sangat dekat. Biaya transmisi listrik jadi jauh lebih murah. Efisiensi energi lebih tinggi. Dan risiko kehilangan daya selama pengiriman bisa ditekan. Tetapi ada hal yang jauh lebih besar dibanding sekadar ekspor listrik. Proyek ini sebenarnya sedang mengubah posisi Indonesia di rantai ekonomi regional.